Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Marinda Fania Putri dengan NIM C1B024096 dari program studi S1 Manajemen. Data yang saya peroleh ialah berasal dari hasil data kuesioner yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Promosi Berbasis Sosial Media terhadap Keputusan Pembelian McDonald's di Jambi. Kuesioner ini berisi 10 pertanyaan dengan jumlah total 112 responden. Kemudian kita lihat di strip sheet. Setelah itu kita klik file. Kemudian download menjadi file Excel. Baiklah, berikut hasil data kuesioner yang sudah kita ubah menjadi file Excel tadi. Begini tampilannya. Kemudian setiap pertanyaan diubah menjadi variabel X dan Y. Pada pertanyaan pertama diubah menjadi X1.1. Kemudian pada variabel pertanyaan kedua diubah menjadi variabel X1.2 dan yang terakhir X1.3. Kemudian pada variabel selanjutnya ialah X2.1 dan X2.2, lalu X3.1, X3.2, X3.3. Dan dua pertanyaan terakhir diubah menjadi variabel Y, yaitu Y1.1, Y1.2. Setelah diubah seperti ini, kemudian kita perkecil saja kolomnya. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita insert kita tambah kolom lagi selanjutnya untuk total dari keseluruhan setiap variabel, yaitu dengan mengklik bagian atas ini, lalu klik kanan, lalu sisipkan, dan ganti judul menjadi X1. Lalu kita jumlahkan dengan sum, buka kurung, kita blok yang ingin dijumlahkan, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, begitu juga pada variabel lainnya. Baiklah, langkah selanjutnya ialah kita copy setiap judul dari pertanyaan berikut yang udah diganti menjadi variabel X dan Y. Kita copy, lalu arahkan kursor pada kolom di samping Y, hasil Y1 pada baris kedua, yaitu dengan mengklik kanan, lalu paste transpose, Ctrl Z. Kemudian setelah kita buka aplikasi SPSS, selanjutnya kita pilih data view, kemudian kita arahkan kursor pada kolom pertama baris pertama seperti ini, lalu Ctrl V untuk mempaste data hasil copy yang di Excel tadi. Begini tampilannya. Selanjutnya kita klik variable view untuk mengganti nama ini untuk menjadi variabel X dan Y. Kita kembali lagi di aplikasi Microsoft Excel. Kita copy X1.1 ini sampai dengan Y1 yang sudah kita ubah tadi, setiap pertanyaan menjadi variabel X dan Y. Kita copy, Ctrl C. Kemudian kembali pada aplikasi SPSS. Lalu kita paste
variabel-variabel tersebut pada kolom name, blok dari awal hingga akhir, seperti ini, lalu Ctrl V untuk mempaste. Begini tampilannya. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas, yaitu dengan klik Analyze, kemudian kita klik opsi Correlate, Brief Rate, lalu kita blok mulai dari variabel X1, X hingga total, kemudian kita pindahkan ke variables, seperti ini, lalu klik OK. Nah, begini tampilannya. Selanjutnya kita Analyze, Correlate, Brief Rate. Kita lanjutkan dengan melakukan seperti Nah, jadi ini hasil uji validitas yang sudah kita lakukan. Setiap variabel, ini variabel pertama X1, dan ini hasil variabel kedua, variabel ketiga, dan yang terakhir ini hasil variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, yaitu klik Analyze, pilih opsi Scale, Reliability Analysis, lalu kita blok setiap variabel tanpa total. Jika tadi untuk melakukan uji validitas di blok dengan hasil total setiap variabel, nah pada uji reliabilitas ini hanya setiap variabelnya saja tanpa hasil atau total variabel tersebut. Ini, lalu klik OK. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Klik Analyze, lalu kita pilih opsi Regression, pilih Linear. Nah, pada dependen, itu kita masukkan variabel Y, dan pada independen, itu kita masukkan variabel X. Selanjutnya kita atur statistik, lalu centang deskriptif, dan juga collinearity diagnostik, lalu centang Darwin-Watson, klik continue. Selanjutnya kita setting yaitu plots, spread itu untuk variabel X, dan spreadsheet itu pada variabel Y. Lalu kita centang bagian histogram pada standardized residual plots, lalu klik continue. Dan yang terakhir kita setting save.
unstandardized, lalu continue. Berikut hasil dari uji yang sudah kita lakukan tadi, yaitu ada uji validitas, yaitu untuk mengecek apakah setiap item dalam kuesioner kita benar-benar mencerminkan aspek yang ingin diukur. Selanjutnya, kita melakukan uji reliabilitas, yaitu dengan tujuan untuk menilai apakah alat ukur memberikan hasil yang konsisten. Kemudian yang terakhir ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikoliniaritas, yaitu untuk mengetahui apakah antar variabel X saling mempengaruhi secara berlebihan. Kemudian ada uji autokorelasi, yaitu untuk mengecek apakah ada hubungan antar residual. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk memastikan sebaran residual tidak memiliki pola tertentu. Dan yang terakhir ada uji normalitas, yaitu untuk menilai apakah residual regresi berdistribusi normal. Uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan koefisien determinasi atau R-square bisa kita lihat dari hasil output SPSS yang sudah kita lakukan tadi. Uji parsial atau uji T yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Bisa kita lihat pada tabel koefisien. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, berarti masing-masing variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji simultan atau uji F, yaitu untuk mengukur pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap variabel Y. Bisa kita lihat pada tabel ANOVA, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, yang berarti model regresi signifikan, X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Kemudian koefisien determinasi atau R-square, yaitu untuk menunjukkan seberapa besar variabel X mampu menjelaskan variabel Y. Bisa kita lihat pada tabel model summary, R-square sama dengan 0,488, yang artinya 48,8% variasi pada variabel Y dijelaskan oleh X1 dan X2, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.